Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Buta senja. 1. Pengertian, definisi. Buta senja atau rabun senja, disebut juga nyektalopia atau hemarolopia, adalah ketidakmampuan untuk melihat dengan baik pada malam hari atau pada keadaan gelap. Kondisi ini lebih merupakan tanda suatu kelainan yang mendasari. Hal ini terjadi akibat kelainan pada sel batang retina yang berperan pada penglihatan gelap. Penyebab buta senja adalah defisiensi vitamin A dan retinitis pigmentosa. 2. Anamnesis. Penglihatan menurun pada malam hari atau pada keadaan gelap, sulit beradaptasi pada cahaya yang redup. Pada defisiensi vitamin A, buta senja merupakan keluhan paling awal. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Kekeringan, serosis, konjungtiva bilateral. 2. Terdapat bercak bitot pada konjungtiva. 3. Serosis kornea. 4. Ulkus kornea dan sikatrix kornea. 5. Kulit tampak serosis dan bersisik. 6. Nekrosis kornea difus atau keratomalasia. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Buta. 7. Diagnosis banding. Tidak ada. 8. Penata laksanaan. 1. Pada defisiensi vitamin A, diberikan vitamin A dosis tinggi. 2. Lubrikasi kornea. 3. Pencegahan terhadap infeksi sekunder dengan tetes mata antibiotik. 9. Edukasi. 1. Memberitahu keluarga bahwa rabun senja disebabkan oleh kelainan mendasar, yaitu defisiensi vitamin A dan retinitis pigmentosa. 2. Pada kasus defisiensi vitamin A, keluarga perlu diedukasi untuk memberikan asupan makanan bergizi seimbang dan suplementasi vitamin A dosis tinggi. 10. Kriteria rujukan. Tidak ada. 11. Prognosis. 1. Et vitam. Bonam. 2. Et funtionam. Dubia et bonam. 3. Et sanationam. Bonam. 12. Referensi. Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Hipermetropia. 1. Pengertian, definisi. Hipermetropia, rabun dekat, merupakan keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata di mana sinar sejajar jauh tidak cukup kuat dibiaskan sehingga titik fokusnya terletak di belakang retina. Kelainan ini menyebar merata di berbagai geografis, etnis, usia dan jenis kelamin. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Penglihatan kurang jelas untuk objek yang dekat. 2. Sakit kepala terutama daerah frontal dan makin kuat pada penggunaan mata yang lama dan membaca dekat. Penglihatan tidak enak, asthenopia akomodatif eye strain, terutama lihat pada jarak yang tetap dan diperlukan penglihatan jelas pada jangka waktu yang lama, misalnya menonton TV dan lain-lain. 3. Mata sensitif terhadap sinar. 4. Spasma akomodasi yang dapat menimbulkan pseudomiopia. Mata juling dapat terjadi karena akomodasi yang berlebihan akan diikuti konvergensi yang pula. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan visus dengan Snellen chart, pemeriksaan refraksi dengan trial lens dan trial frame. Pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan di puskesmas. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis. Penegakan diagnosis dengan anamnesis dan pemeriksaan refraksi. 6. Diagnosis kerja. Hipermetropia. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. Koreksi dengan lensa sferis positif terkuat yang menghasilkan tajam penglihatan terbaik. Dan edukasi. Memberitahu keluarga jika penyakit ini harus dikoreksi dengan bantuan kacamata. Karena jika tidak, maka mata akan berakomodasi terus-menerus dan menyebabkan komplikasi. 10. Kriteria rujukan. Rujukan dilakukan jika timbul komplikasi. Komplikasi. 1. Esotropia atau juling ke dalam terjadi akibat pasien selamanya melakukan akomodasi. 2. Glaukoma sekunder terjadi akibat hipertrofi otot siliar pada badan siliar yang akan mempersempit sudut bilik mata. 3. Ambliopia. 11. Prognosis.
1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionam bonum. 3. Ad sanationam bonum. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.